guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han baru saja mengebor keluar dari formasi teleportasi kuno. Sebelum dia bisa melihat dengan tepat apa yang telah terjadi, dia menghadapi tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Ada ledakan sonik yang bergemuruh di telinganya, dan ada ribuan pisau ajaib yang terkondensasi menjadi susunan besar, dan jaring pisau surga dan bumi menyelimutinya. Setiap pisau ajaib adalah senjata roh yang luar biasa, pisau ajaib pembunuh suara. Sound Killing Demon Knife adalah senjata khas klan Earth Demon. Ketika Fang Han bertemu dengan penyihir di dalam tanah waktu itu, harta karun yang ditampilkan oleh penyihir juga merupakan pisau iblis pembunuh suara. Meskipun pedang ini bukan harta karun, tingkat kematiannya lebih kuat daripada pedang terbang harta karun biasa. Hanya iblis superior bumi yang dapat menggunakannya. Apa yang telah terhunus sekarang adalah bahwa ada lebih dari 7.000 pisau ajaib pembunuh suara, yang terhubung ke dalam formasi pisau, yang hampir dapat menghancurkan gunung secara langsung. Master inti emas biasa harus menghindari tepi tajam mereka. Namun, Fang Han jauh lebih kuat dari Master Jin dan biasa, jadi tentu saja dia tidak takut dicekik oleh pisau ajaib ini. "Telan aku," kata Fang Han. Gelombang Devouring Demon Ki menyembur keluar dari tubuhnya, dan pisau ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang telah dicekik ditelan dalam satu gigitan, semuanya terendam di dalamnya dan menghilang. Setelah itu, terjadi ledakan hujan. Ribuan yaksa terbang, ratusan rambut putih kaku terbang, Shuro, dan bahkan beberapa asura mulia yang telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan magis, meledak menjadi awan darah di udara. Kemudian, kelompok esensi hujan darah ini diseret oleh kekuatan misterius ke dalam lubang hitam. Saat berikutnya, kehampaan hitam menghilang, dan seseorang keluar darinya, itu adalah Fang Han. Dengan satu gerakan, Fang Han melakukan ribuan serangan, membunuh ribuan iblis bawah tanah, dan pada saat yang sama merampas esensi, darah, dan vitalitas mereka. Mereka semua ditelan oleh Devouring Magic Array dan berubah menjadi esensi kehidupan yang paling murni. Kembangkan dirinya menjadi inti emas untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah langkah yang sukses, Fang Han akhirnya bisa melihat dengan jelas situasi di depannya. Benar saja, itu adalah setan bawah tanah yang telah menguasai formasi teleportasi kuno. Di luar formasi kuno teleportasi, semua yang padat adalah setan, yaksa dan Flying Heaven. Bahkan ada biksu manusia di Yasha, Sura, lalat berambut putih dan asura hebat. Fang Han tahu bahwa ada juga sebuah negara di tanah. Di antara mereka, ada beberapa asura hebat yang mana tidak terduga, dan secara samar-samar disampaikan oleh fluktuasi mana, beberapa sebenarnya telah disempurnakan menjadi pil emas ajaib. Raksasa kecil yang abadi. Ada begitu banyak iblis bumi, di antaranya ada inti emas, dan bahkan raksasa kecil yang telah diolah menjadi inti emas, dan Raja Iblis yang menyembunyikan rahasia umur panjang. "Aku akan pergi dari sini secepat mungkin. Satu gerakanku tadi telah membunuh ribuan iblis yang mengepung." Gumam Fang Han tidak suka berkelahi, jadi dia harus melarikan diri dengan cepat. Jika hanya ada Master Inti Emas di antara iblis, dia masih bisa membunuhnya, dan mendapatkan inti untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi ada raksasa abadi di alam rahasia umur panjang, dia hanya bisa berlari dengan cepat, atau dia akan dibunuh oleh orang lain. Sekarang kekuatannya, bahkan jika dia berkultivasi menjadi inti emas, memurnikan 9 hantu, Huang Kuantu, Raja Malam Berdarah, dan gelang bintang 5 bulan matahari. Semua artefak Dao ini digunakan, dia tidak bisa menjadi lawan dari raksasa abadi di alam rahasia umur panjang. Melarikan diri adalah lebih baik. "Pangeran, seorang master telah muncul, dan itu adalah master dari jalan sihir. Apa yang harus saya lakukan?" kata bawahan dari golongan iblis. Tindakan Fang Han segera menarik perhatian yang kuat di pasukan iblis. Di tengah pasukan iblis, ada beberapa pria dan wanita muda dengan energi iblis yang kuat dan sangat tampan.
Jelas sosok iblis yang menonjol. Karena kanopi di kepala mereka ternyata adalah alat dao yang setingkat dengan Raja Malam Darah, alat dao tingkat rendah. Kanopi ini memiliki banyak dewa iblis yang diukir dan dibordir di atasnya, dan setiap dewa iblis itu seperti aslinya. Tampaknya melompat keluar dari kanopi, baik dengan 3 kepala dan 6 lengan, atau dengan sayap ganda di punggung, tubuh burung kepala manusia, tubuh manusia kepala ular, naga kembar dengan kaki. Senjata Tao tingkat rendah ini memiliki kekuatan perlindungan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah itu sebanding dengan kanopi 5 kaisar yang dipadatkan oleh kekuatan supernatural iblis besar 5 kaisar saya. Fikir Fang Han, yang akan segera meninggalkan medan perang, juga melihat pusat pasukan iblis. Meskipun dia rakus akan senjata sihir tingkat Taois ini, Fang Han tidak memiliki keinginan untuk merebutnya. Karena di bawah perangkat Tao ini, ada beberapa setan sangat kuat. Namun, dia tidak mau memprovokasi para pemimpin iblis ini, tetapi yang lain tidak mau melepaskannya. Para pemimpin ras iblis telah melihatnya bergegas keluar dan memenggal kepala bawahannya di tempat kejadian sejak lama, bagaimana itu bisa diakomodasi. Bunuh orang ini, kata Lord Chisunder Demon Emperor telah memisahkan 2 inkarnasi, satu untuk menekan Hua Tiandu, dan satu lagi untuk berurusan dengan kelompok yang lebih tua dari Great Profound Empire. Anda harus menguasai arai teleportasi kuno bintang Panlong ini. Ada banyak telur naga tersembunyi di bintang Panlong ini. Peninggalan klan naga telah dicari dengan cermat dan panennya akan sangat besar. Kata seorang pemuda tampan dan luar biasa sangat agung. Dengan sedikit gerakan, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan membantai ke arah Fang Han. Gelombang rohnya yang kuat menyelimuti 4 arah, tepat di tengah tubuhnya. Energi iblis terbang keluar, dan mengembun menjadi naga iblis hitam pekat dengan sayap di punggungnya dan api iblis menyembur di mulutnya. Ini ternyata adalah Dharma langit dan bumi yang hanya dapat dikembangkan dengan kekuatan gaib 9 kali lipat. Pemuda tampan di ras iblis sebenarnya adalah naga ajaib. Fluktuasi mental yang kuat dari pangeran iblis Chi Feng dan jiwa naga iblis ini langsung mengenai kepala Fang Han, seperti Goshaok melawan kelinci. Hanya 1 klik. Bodoh. Kamu mencari kematian, teriak Fang Han dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dalam 1/1000 detik, dia muncul di samping pangeran iblis Chi Feng dan meninju. Seperti ribuan gunung berapi yang meletus bersama. Jubah dan baju besi pangeran iblis Chi Feng merasakan bahaya yang kuat, memancarkan cahaya ajaib, mencoba untuk melindungi keselamatannya, tetapi itu sia-sia, ada ratusan lapisan cahaya ajaib yang hancur, harta permata itu formasi besar di dalam jubah tingkat senjata runtuh, meledak setiap inci, dan ribuan keping fragmen kaya aura tergagap di semua sisi. Hanya satu pukulan, pangeran iblis Chi Feng, sepotong baju besi permata miliknya semuanya hancur. Untungnya, semua roh naganya masuk ke dalam tubuhnya dan menyelamatkan nyawanya. Dia menyemburkan darah dan jatuh ke tanah tanpa mengetahui hidup atau matinya. Itu seperti anjing mati. Aku akan meluangkan hidupmu kali ini, jangan lancang di depan Lao Su lain kali. Kata Fang Han mengikuti dan jatuh, bukan langsung membunuh, tetapi terbanting ke tanah, dan menghilang tanpa jejak. Pangeran Chi Feng, melihat perubahan mendadak ini, beberapa penguasa iblis di bawah kanopi Daoqi bergegas mendekat, tetapi selangkah kemudian, hanya melihat Pangeran Chi Feng terbaring di tanah, dan dengan cepat menempatkan pangeran di bawah kanopi untuk melindunginya. Diresapi dengan vitalitas, butuh waktu lama baginya untuk bangun. Orang ini sangat kuat. Jika saya tidak mengambil kembali hukum langit dan bumi saya untuk melindungi tubuh saya tepat pada waktunya, saya akan mati sekarang. Kata Chi Feng dengan wajah pucat, dia dilahirkan dengan status bangsawan dan tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Mengetahui bahwa Fang Han sangat kuat, dia mengorbankan Secret Demon Huage tingkat alat Dao supaya tidak dipukul sampai mati oleh Fang Han. Mengejar atau tidak, orang ini benar-benar bisa menggali ke dalam tanah, bagaimana cara mengejarnya. Dan dengan kekuatan orang ini,
kecuali orang dewasa dari level Demon Sovereign bergerak, dan kita bukan lawan. Ayo segera kirim pasukan ke bintang Beaulieu terlebih dahulu, dan tambahkan batu geokristal ajaib ke formasi teleportasi kuno. Kata pangeran itu. Di lain sisi, apa yang harus saya lakukan? Kali ini iblis benar-benar menempati formasi teleportasi kuno, dan ada banyak pangeran kekaisaran dari kerajaan mendalam besar di sana. Bagaimana mereka bisa keluar? Kata Pangeran Yi bertanya pada Fang Han, yang telah mengebor tanah selama lebih dari 1 jam. Dia ternyata telah sampai di permukaan dunia Xuan Huang. Apa yang kamu takutkan? Jika para pangeran itu mati, bukankah kamu tidak akan punya lawan? Tapi mereka tidak akan mati dengan mudah. Hua Tian ada di sana untuk mendukungnya, dan pangeran keempat, dan beberapa pangeran jin dan pasti tidak akan mudah mati. Kata Fang Han terbebas dari bahaya. Dia ingin melihat bagaimana master tingkat penguasa iblis bertarung melawan Hua Tiandu. Tapi terlalu berbahaya. Bukan itu masalahnya, selain itu, tetua kita belum tewas. Saya percaya bahwa beberapa tetua besar kita dari keluarga kekaisaran Daxuan juga akan datang. Hasilnya tidak akan baik, kata Pangeran Yi tentu tahu kekuatan keluarga kerajaannya. Baiklah, mari kita kembali dan menunggu berita dengan tenang. Raksasa abadi di alam abadi telah mengambil tindakan. Kita tidak dapat campur tangan, jika ada sedikit kecelakaan, kita tidak akan ada tempat untuk dimakamkan. Kata Fang Han terbang ke Xuan Huangcheng dari Great Profound Empire. Setelah pergi ke sana, setelah sekian lama, mereka tetap kembali ke istana Pangeran Yi. Keduanya berdiskusi di ruang belajar, sambil diam-diam menunggu kabar. Setelah menunggu selama 3 hari, akhirnya ada kabar. Keluarga kekaisaran dari kerajaan mendalam besar memiliki banyak pangeran kekaisaran yang meninggal, tetapi beberapa pangeran inti emas, penguasa alam kembali, dan orang-orang nyata di surga dan alam manusia tidak ada hubungannya, esensinya masih ada. Dalam pertempuran ini, beberapa penatua tertinggi dari kerajaan mendalam besar, dan bahkan kaisar mendalam secara pribadi mengambil tindakan, dan berperang melawan kaisar iblis dari ras iblis. Menghancurkan bawah tanah sejauh ribuan mil, dan setelah menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di bintang Tianlong, formasi teleportasi kuno hancur total dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, mulai sekarang, kecuali seseorang dengan kekuatan sihir sebesar itu membuka terowongan ruang waktu, mereka tidak akan dapat mencapai bintang Panlong di kedalaman langit berbintang yang jauh lagi. Dan Hua Tiandu terluka ringan dalam pertempuran dengan Demon Emperor itu, tapi tidak parah. Dia telah dikembalikan ke Yuhuamen untuk menyembuhkan lukanya dan berlatih. Pertempuran antara Demon Race dan Great Profound Empire ini berakhir. Kedua belah pihak tidak bersaing untuk menguasai bintang naga. Planet yang berisi misteri naga yang tak terhitung jumlahnya, telur naga yang tak terhitung jumlahnya, dan peninggalan yang tak terhitung jumlahnya kembali ke ketenangan. Mendengar itu, Fang Han juga merasa lega. Tidak ada keraguan bahwa perburuan harta karun ini, yang mendapat keuntungan terbesar adalah dia.